Cagup DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menjanjikan pemberian dana 1 miliar rupiah per RW dalam kampanye di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain itu, Agus juga menjanjikan pemberian modal usaha serta meningkatkan anggaran Kartu Jakarta Pintar apabila ia dan pasangannya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti. Sejumlah program andalan Agus dan Silviana tersebut terus dikampanyekan dalam beberapa kesempatan kampanyenya, termasuk di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hal tersebut untuk menarik simpati masyarakat yang terus antusias bertemu Agus saat belusukan. Dalam kampanyenya kali ini, Agus bahkan diantar sejumlah warga menuju ke panggung orasi yang telah disediakan. Warga yang hadir didominasi oleh kaum perempuan dan juga beberapa anak di bawah umur. Ngapain ini, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta harus menjadi kota yang lebih manusiawi. Inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tidak terima namanya dicatut dalam tulisan sebuah buku berjudul Jokowi Undercover, Michael Bimo Putranto adukan penulis buku Bambang Tri ke Barreskrim Mabes Polri Sabtu malam. Michael melaporkan Bambang Tri dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Michael Bimo Putranto bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Barreskrim Mabes Polri yang berada di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Michael pun membawa sejumlah bukti berupa sebuah buku berjudul Jokowi Undercover karya Bambang Tri serta catatan sebuah akun media sosial Facebook milik Bambang yang digunakan untuk mempromosikan buku tersebut. Pelapor Michael Bimo mengatakan penulis buku Jokowi Undercover dianggap telah mencemarkan nama baiknya karena menyebutkan bahwa dirinya masih memiliki hubungan saudara dengan Jokowi dan menuduh dirinya sebagai anggota Partai Komunis. Siang tadi saya pelajari, saya baca, dan saya pahami bahwa di sini Saudara Bambang Tri menulis yang tidak mendasar, yang sifatnya menurut saya mengada-ngada. Presiden Joko Widodo menegaskan ada pihak-pihak yang tidak menyukai tindakan pemerintah menyamaratakan harga BBM di Jawa dan Papua. Alasannya pihak-pihak itu selama ini sudah sangat menikmati keuntungan dari perbedaan harga yang tinggi antara Papua dan di Jawa. Jokowi mengatakan niatnya untuk membuat harga yang sama di dua daerah itu demi mewujudkan prinsip keadilan sosial. Yang bensin sudah rampung 1,5 bulan yang lalu. Bensin di Jawa dan di Papua sama sekarang. Bensin di Jawa dan di Papua sama. Semennya yang belum. Ini bensin ini sudah kita urus 1,5 tahun yang lalu. Baru goal 1,5 bulan yang lalu. Karena banyak yang nggak senang juga kalau harga bensin ini sama. Karena sudah menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah. Coba kita bayangkan, di sini 6.450, di sana 60.000 sampai 100.000. Di sini kalau naik 500 atau naik 1.000 itu demonya 3 bulan. Benar enggak? Demo 3 bulan naik 1.000 gitu. Di depan istana bolak-balik demo saya itu. Ini 3 bulan kok nggak rampung-rampung demonya. Coba di Papua 60.000 sudah berpuluh tahun nggak ada yang demo. Coba 60.000, 70.000, 80.000 sampai 100.000. Awal 2015 saya ke Papua, saya kaget juga ke Wamena. Harganya 60.000. Nggak pernah demo. Tapi ini harus dibenarkan. Presiden Joko Widodo membantah jika pemerintah berencana akan mempekerjakan 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok. Hal tersebut diungkapkan Presiden terkait banyaknya berita hoax mengenai kesepakatan jumlah tenaga kerja dari Tiongkok.
Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri deklarasi pemagangan nasional di kawasan internasional Industrial City, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurut Presiden, berita tersebut dianggap sebagai berita yang tak masuk akal karena patokan angka yang mencapai 10 juta terlalu tinggi. Padahal menurut Presiden, angka yang sebenarnya hanyalah sekitar 21.000 tenaga kerja saja. Presiden meminta berita-berita tanpa data jelas seperti ini yang sifatnya membuat gaduh dan juga khawatir harus mendapatkan perhatian dari kepolisian untuk segera ditindak. Dan logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya. Gaji di sana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji di sini, nggak mungkin dong mereka ke sini. Dan di tengah-tengah kunjungan kerjanya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menanggapi fenomena Om Telolet Om yang kini ramai dibicarakan orang. Menurut Presiden, fenomena ini merupakan hiburan dan kebahagiaan rakyat. Beberapa hari ke belakang, masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional tengah ramai dengan fenomena Om Telolet Om. Menurut Presiden, Om Telolet Om ini yang awalnya dipopulerkan masyarakat di daerah pantai utara itu adalah buah kekuatan dan potensi media sosial di era globalisasi. Maraknya anak-anak bahkan orang dewasa dari berbagai kalangan yang terlibat dalam fenomena ini menurut Presiden sebagai kesederhanaan dan juga kebahagiaan rakyat. Ini kekuatan dan potensi media sosial yang kita lihat, dan ya itu sebuah menurut saya sebuah kesederhanaan, sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan dari rakyat untuk memperoleh sebuah hiburan atau sebuah hobi. Saya kira sangat bagus sekali. Yeah. Perlu dilarang nggak, Pak? Ya mesti ada batas-batasnya dong. Masa bus baru berjalan dicegat di tengah jalan gini. Ya kan seperti itu yang dilarang yang seperti itu. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyampaikan sambutannya dalam peringatan Haul Gus Dur ke-7. Untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta keluarga besar Gus Dur. Yang saya hormati Bapak Budiono, yang saya hormati Yang mulia para ulama, para kiai sepuh, para kiai, ibu nyai, para ustadz, dan seluruh pemimpin agama dan para pimpinan pondok pesantren yang hadir. Yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri yang pada malam hari hadir, hadirin hadirat yang saya hormati, yang berbahagia utamanya yang berada jauh dari sini yaitu di masjid dan di lapangan. Karena yang banyak justru yang ada di lapangan.
bukan milik golongan. Peringatan Haul ke-7 Gus Dur saat ini masih terus berlangsung di kediaman almarhum Gus Dur, dan saat ini Presiden Joko Widodo masih memberikan sambutannya, dan kita langsung saja mendengarkan secara langsung sambutan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bukan dengan yang lainnya. Saya percaya Gus Dur pasti gemes, gregeten kalau melihat ada sekelompok atau orang-orang yang meremehkan konstitusi, yang mengabaikan kemajemukan kita, yang memaksakan kehendak dengan aksi-aksi kekerasan, radikalisme, terorisme, dan akhir-akhir ini yang kita lihat, terutama yang ada di media sosial maupun yang ada di dunia nyata. Kita sudah lupa atau lalai atau tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina, mana yang kritik, mana yang menjelek-jelekan, mana yang kritik, mana yang menghasut, mana yang kritik, mana yang menghujat. Lupa semuanya kita. Mana yang kritik, mana yang ujaran kebencian, mana yang kritik dan mana yang makar. Nggak bisa membedakan kita sekarang ini. Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau ini kita terus-teruskan, energi besar kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Bisa kita lupa strategi besar negara kita, lupa kita bagaimana mensejahterakan rakyat kita, lupa kita membangun strategi besar ekonomi negara, lupa kita membangun strategi besar industri ke depan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Lupa semuanya karena kita ribut, dan ribut. Kalau almarhum Gus Dur masih ada yang memberitahu kita ini masih kayak anak TK. Pasti digitukan oleh Gus Dur. Padahal kita harusnya bersyukur ketika banyak negara yang lain yang goyah mencari pedoman hidup. Kita mempunyai Pancasila. Ketika negara-negara lain kebingungan mencari panduan berbangsa dan bernegara, kita mempunyai Pancasila. Seharusnya kita bisa membangun lebih cepat, bergerak lebih cepat, bergotong royong lebih cepat, sehingga kita menjadi negara yang memenangkan persaingan, agar kita menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang berkepribadian. Ini sekarang hadir di sini 3 calon bakal pasangan calon gubernur DKI hadir semuanya. Di absen dulu. Katanya tadi yang di sana minta di absen. Silahkan berdiri semuanya. Nah, lah kok ya begitu yang rukun.
Wong kita ini kan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persaudaraan itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Benar enggak? Dan menurut saya, Gus Dur itu selalu optimis dalam memandang Indonesia ke depan. Tidak kagetan, tidak gumunan. Itu Gus Dur. Dan ketika mengambil keputusan yang rumit, saya suka teringat kata-kata beliau, gitu saja kok repot. Iya kan? Nah, tadi saya dibisiki putri beliau, Kak Yeni, inspirasi dari ucapan itu adalah sebuah kaidah fikih. Yasiru wala tuasiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Kita ini sekarang ini yang mudah-mudah malah dipersulit. Harusnya yang sulit-sulit dipermudah. Jangan dibalik-balik. Bener enggak? Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang begitu menekankan sekali kepentingan dari kerukunan umat beragama dan juga toleransi. Peringatan Haul ke-7 dari Gus Dur ini masih akan kami lanjutkan kembali, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Top News.